Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul penentuan kadar karbonat bikarbonat pada soda kue curah berbungkus merah dan berbungkus biru. Saya Lisa Weka dengan NIM 2404080032. Saya Kevin Felixustira dengan NIM 2404080007. Perkenalkan, saya Naila Iza dengan NIM 2404080015. Dan berikut hasil dari kerja kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari tujuan dari proyek kami. Yang pertama yaitu ada menjelaskan proses titrasi asam basa. Lalu yang kedua menjelaskan proses standarisasi larutan titrasi asam basa. Lalu yang ketiga menjelaskan penentuan kadar sampel larutan campuran karbonat bikarbonat. Dan yang keempat menghitung kadar sampel campuran karbonat bikarbonat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori dari proyek kami. Oke, yang pertama karbonat atau CO3-2- dan bikarbonat CO3- itu merupakan senyawa yang tergolong sebagai basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Dalam teori Bronsted-Lowry, keduanya bertindak sebagai basa karena mampu menerima proton H+ dari asam. Bikarbonat akan bereaksi dengan satu ion H+ membentuk asam karbonat H2CO3 yang tidak stabil dan kemudian terurai menjadi air dan gas dioksida, karbon dioksida. Demikian pula karbonat dapat menerima 2 proton membentuk asam karbonat yang juga terurai menjadi gas CO2 dan air. Secara umum, reaksi yang terjadi adalah HCO3- plus H+ menjadi H2CO3 menjadi H2O plus CO2. Juga yang pada karbonat CO3-2- plus 2H+ menjadi H2CO3 menjadi H2O plus CO2. Dari kedua reaksi tersebut menunjukkan bahwa karbonat dan bikarbonat tidak hanya menetralkan ion H+, tetapi juga menghasilkan gas CO2 yang dapat diamati sebagai gelembung selama reaksi berlangsung. Dari perspektif teori Lewis, karbonat dan bikarbonat juga tergolong basa karena memiliki pasangan elektron bebas yang dapat disumbangkan kepada ion H+ untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Lalu kehadiran gas CO2 sebagai hasil reaksi menjadi indikator visual bahwa reaksi sedang berlangsung, sekaligus dapat menyebabkan tantangan dalam pengamatan titik akhir titrasi karena gelembung dapat mengganggu perubahan warna indikator. Dalam konteks praktikum, sistem yang mengandung karbonat bikarbonat menuntut kehati-hatian karena keberadaan 2 ion ini dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Jumlah H+ yang digunakan untuk bereaksi dengan karbonat atau bikarbonat harus dipertimbangkan secara stoikiometris. Karbonat membutuhkan 2 mol H+ untuk netralisasi sempurna, sedangkan bikarbonat hanya 1. Oleh karena itu, jika terdapat campuran karbonat dan bikarbonat, maka diperlukan pendekatan analisis kuantitatif yang teliti, terutama dalam titrasinya. Gas CO2 yang dihasilkan juga dapat mengganggu stabilan pH larutan, sehingga dapat mengaruhi indikator asam basa yang digunakan. Lalu untuk meningkatkan ketelitian, seringkali dilakukan pemanasan pendahuluan agar CO2 yang terbentuk dapat dilepaskan sebelum titrasi dilakukan. Lalu keseluruhan proses ini mencerminkan penerapan nyata teori asam basa dalam sistem larutan kompleks yang melibatkan reaksi pembentukan gas. Nah, dalam titrasi sistem karbonat bikarbonat, pemilihan indikator asam basa sangat krusial untuk menentukan titik akhir yang tepat. Karena reaksi karbonat dan bikarbonat dengan asam menghasilkan perubahan pH yang bertahap, maka indikator yang digunakan harus sesuai dengan jenis ion yang dominan dalam sistem. Untuk titrasi bikarbonat menjadi asam karbonat, rentan pH di sekitar 4,0 sampai 6,0 lebih sesuai, sehingga methyl orange rentan pH 3,1 sampai 4,4 sering digunakan.
Sementara itu untuk titrasi karbonat menjadi bikarbonat, rentang pH lebih tinggi dibutuhkan sehingga phenolphthalein merupakan indikator yang umum digunakan. Phenolphthalein akan berubah dari merah muda ke titik berwarna saat larutan berubah dari basah ke kondisi lebih asam. Hal ini memungkinkan pengguna mendeteksi transisi dari karbonat ke bikarbonat. Nah, dalam sistem yang mengandung campuran karbonat dan bikarbonat sering dilakukan titrasi 2 tahap. Tahap pertama dengan indikator phenolphthalein untuk mendeteksi perubahan dari karbonat ke bikarbonat, dan tahap kedua dengan methyl orange untuk mendeteksi perubahan dari bikarbonat ke asam karbonat. Dengan 2 indikator ini, perbedaan jumlah mol asam yang dibutuhkan pada masing-masing tahap dapat digunakan untuk menghitung kadar karbonat dan bikarbonat secara terpisah. Pemahaman tentang pH kerja indikator menjadi penting karena kesalahan pemilihan indikator dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan titik akhir sehingga memengaruhi akurasi hasil titrasi. Ya, kita lanjut ke alat dan bahan yang digunakan pada proyek kami, yaitu yang pertama dalam pembuatan larutan HCl. Peralatan yang digunakan untuk membuat larutan HCl yaitu 1 buah labu ukur 500 ml dan pipet ukur. Lalu untuk bahan yang digunakan untuk membuat larutan HCl yaitu larutan HCl pekat dan aquades. Lalu pada pembuatan larutan natrium tetraborat, peralatan yang digunakan untuk membuat larutan ini yaitu 1 buah timbangan analitik, 1 buah gelas arloji, 1 buah spatula, 1 buah gelas beker, 1 buah botol semprot, 1 buah batang pengaduk kaca, 1 buah labu ukuran 50 ml, dan 1 buah corong kaca. Lalu bahan yang digunakan untuk membuat larutan ini yaitu padatan natrium tetraborat dan aquades. Oke. Selanjutnya pada standarisasi larutan HCl, peralatan yang digunakan untuk membuat standarisasi larutan HCl yaitu 1 buah pipet ukur dan ball pipet, 1 buah buret mikro, 1 buah statif dan klem, 2 buah pipet tetes, dan 2 buah Erlenmeyer ukuran 20 ml. Lalu bahan yang digunakan untuk membuat larutan standarisasi HCl yaitu larutan tetraborat, larutan HCl encer, dan indikator MM dan aquades. Lalu pada penentuan kadar campuran karbonat bikarbonat, peralatan yang digunakan untuk menentukan kadar campuran karbonat bikarbonat yaitu 1 buah pipet volume ukuran 5 ml dan ball pipet, 3 buah Erlenmeyer ukuran 20 ml, 3 buah pipet tetes, 1 buah buret, 1 buah botol semprot, dan 1 buah statif dan klem. Lalu bahan yang digunakan dalam karbonat bikarbonat yaitu indikator PP, lalu larutan karbonat bikarbonat, indikator MO, larutan standarisasi HCl, dan aquades. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Pertama dimulai dari bagaimana cara pembuatan larutan HCl. Prosedur kerja yang pertama ini kan pembuatan larutan HCl. Kemudian yang pertama kali yang akan kita lakukan yaitu menghitung volume HCl pekat yang akan dibutuhkan dengan cara menghitung molaritasnya terlebih dahulu. Setelah dihitung, ternyata volume HCl yang kita butuhkan ini di 4,14 ml. Kemudian setelah itu kita ambil dulu dengan volume yang kita butuhkan yang sudah kita hitung tadi menggunakan pipet ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya kita masukkan aquades. Dimasukkan dulu ke dalam labu ukur langsung 500 ml sebanyak seperempat terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan HCl pekat ke dalam labu ukur tersebut. Setelah itu diencerkan dengan aquades sampai garis batas labu ukur itu 500 ml. Setelah itu digocok larutan tersebut sampai tercampur rata. Untuk prosedur kerja yang kedua yaitu pembuatan larutan natrium tetraborat. Prosedur kerja untuk membuat larutan tetraborat yaitu yang pertama kali kita hitung, yang pertama kali kita lakukannya itu menghitung terlebih dahulu massa yang dibutuhkan, yang sebenarnya udah kita ketahui bahwa molaritas dan volumenya. Ternyata massa natrium tetraborat yang dibutuhkan yaitu 0,9535 gram. Kemudian kita timbang dulu sebanyak jumlah tersebut, yaitu padatan natriumnya, dengan menggunakan timbangan analitik, dan kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian ditambahkan aquades dengan takaran kurang dari 50 ml dan diaduk hingga larut menggunakan batang pengaduk kaca. Jika kurang larut, bisa diaduk sambil dipanaskan.
Selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur ukuran 50 ml dan ditambahkan aquades lagi hingga tanda bata. Setelah itu digojok hingga tercampur rata. Kemudian prosedur kerja standarisasi larutan HCl. Prosedur kerja untuk membuat standarisasi larutan HCl yaitu disiapkan 2 buah Erlenmeyer ukuran 20 ml. Kemudian masing-masing Erlenmeyer tersebut diisi larutan natrium tetraborat yang telah tadi kita buat pada prosedur sebelumnya sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet volume yang berukuran 5 ml. Kemudian setelah kita ambil menggunakan pipet tersebut, ditetesi dengan indikator metil merah yaitu MM sebanyak 3 tetes pada masing-masing Erlenmeyer. Lalu masing-masing Erlenmeyer tersebut dititrasi secara bergantian dengan larutan HCl yang akan distandarisasi pada proses sebelumnya hingga terjadi perubahan dalam hal yaitu perubahan warna. Jadi setelah kita titrasi dibilang selesai itu ketika larutan tersebut sudah mulai muncul perubahan warna. Kemudian dicatat volume larutan HCl yang dibutuhkan selama proses titrasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu penentuan kadar campuran bikarbonat bikarbonat. Prosedur kerja untuk menentukan kadar campuran karbonat dan bikarbonat yaitu kita menyiapkan 3 buah Erlenmeyer ukuran 20 ml terlebih dahulu. Kemudian masing-masing Erlenmeyer tersebut diisi sampel yaitu sampelnya larutan karbonat bikarbonat sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet volume yang berbeda lagi yang berukuran 5 ml. Kemudian masing-masing Erlenmeyer tersebut ditetesi sebanyak 2 tetes indikator PP dan dititrasi dengan larutan HCl sampai warna merah mudanya menghilang. Kemudian larutan HCl yang dibutuhkan untuk titrasi pada masing-masing Erlenmeyer dicatat sebagai V1. Selanjutnya masing-masing Erlenmeyer ditetesi dengan indikator metil oranye sebanyak 2 tetes pada larutan yang tidak berwarna dan dititrasi lagi dengan larutan HCl sampai terjadi perubahan warna lagi. Kemudian dicatat volume HCl yang dibutuhkan pada masing-masing Erlenmeyer. Jadi setelah tadi yang saya sebutkan ada V1, setelah dititrasi lagi muncul adanya perubahan warna, kita mencatat lagi HCl-nya yang kita sebut sebagai V2. Lanjut kepada perhitungan pada pembuatan larutan HCl 0,1N 500 ml. Nah, yang pertama yaitu kita menghitung molaritas HCl pekat. Nah, rumus molaritas yaitu Rho dikali persen dikali 10 per mr. Diketahui Rho 1,19 juga persennya 37 dikali 10 dibagi mr nya 36,5 yang menghasilkan molaritasnya yaitu 12,0630. Nah, dari situ kita menghitung volume HCl pekat yang dibutuhkan untuk membuat larutan ini. Nah, dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Tinggal dimasukkan M1 nya dari molaritas tadi 12,0630 dikali V1 sama dengan 0,1 dikali 500 sehingga nantinya menghasilkan V1 sama dengan 50 dibagi 12,0630 yang hasil akhirnya yaitu 4,14 ml. Nah, lanjut pada perhitungan pembuatan larutan natrium tetraborat 0,1N 50 ml. Nah, yang pertama menghitung molaritas larutan ini. Nah, dari untuk menghitung molaritas ini yaitu menggunakan rumus N sama dengan molaritas dikali valensi. Nah, dimasukkan 0,1N sama dengan M dikali 2 yang nantinya dipindah M 0,1N per 2 dan menghasilkan 0,05 molar. Lalu dari situ kita bisa menghitung massa natrium tetraborat yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut dengan rumus molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Dimasukkan molaritasnya 0,05 lalu sama dengan massa per mr nya dari natrium tetraborat itu 381,37 dikali 1000 per 50 dari volumenya dan menghasilkan 19,0685 sama dengan 20 massa. Lalu massa sama dengan 19,0685 dibagi 20 yang menghasilkan hasil akhir massanya yaitu 0,9535 gram. Di sini saya akan ngejelasin tentang standarisasi larutan HCl. Di sebelah sini sudah ada tabel
dengan percobaan pertama dan percobaan kedua. Kita menggunakan 2 percobaan. Untuk percobaan pertama, volume sampelnya, sebenarnya untuk volume sampelnya ini kita sama-sama menggunakan 5 ml. Untuk percobaan pertama sebelum titrasinya itu berwarna kuning muda. Terus setelah kita titrasi sebanyak 9,53 ml itu wujudnya itu berubah menjadi pink. Jadi volume HCl yang kita titrasi itu sampai ada perubahan itu sebanyak 9,53 ml. Untuk percobaan yang kedua itu kita sama-sama menggunakan volume sampelnya 5 ml. Untuk perubahan yang pertama itu sebelum titrasi itu berwarna kuning muda. Untuk berapa volume HCl yang kita butuhkan sampai perubahan ini ada. Untuk percobaan yang kedua itu kita butuh 9,65 ml hingga percobaan kedua ini berwarna pink. Setelah tadi kita standarisasi larutan HCl, normalitas larutan HCl setelah distandarisasi itu yaitu rata-rata yang kita temukan kan tadi 9,53 ditambah 9,65 dibagi 2, yaitu untuk volume rata-ratanya kita dapat di 9,559 ml. Jadi rata-rata itu kita anggap sebagai volume yang V1. Kemudian N2 nya dengan rumus valensi dikali M, yaitu 2 kali 0,05 menghasilkan 0,1. Kemudian ada N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Untuk N1 nya belum kita ketahui. Kemudian V1 nya kita dapat di 9,59 yang tadi kita anggap sebagai rata-rata. V rata-rata atau sama dengan V1 sama dengan tadi N2 nya kita dapat di 0,1. Untuk V2 nya kita dapat 5. Kita ada atau V2 sama dengan 5. Kemudian kita jumlah N1 sama dengan 0,5 dibagi 9,59, kita mendapatkan hasil 0,0521 N. Di sini mulai pembahasan inti yaitu kemampuan gerak titik merah pada sudah curah berbentuk merah, dan satu lagi itu setnya pada sudah curah berbentuk biru. Dan di sini saya menjelaskan tabel tersebut sedikit menjelaskan tabel tersebut tentang hasil pengamatan pada sudah curah berbentuk merah, di mana hasil pengamatan dari 3 percobaan ini sama, yaitu sebelum dititrasi saat diberi indikator PP itu warnanya pink karena indikator PP ini mendeteksi adanya suasana basa pada larutan tersebut karena natrium bikarbonat atau soda kue sendiri itu larutannya bersifat sedikit basah. Lalu setelah dititrasi dengan HCl yang sudah distandarisasi, itu tuh berubah menjadi tidak berwarna. Hal ini dikarenakan indikator PP tidak lagi mendeteksi kondisi larutan yang basah, melainkan larutan tersebut kondisinya sudah asam ataupun sudah kondisi sedikit asam ataupun hampir netral karena sudah diberi HCl yang dimana HCl ini asam kuat. Lalu saat dititrasi untuk kedua kalinya menggunakan HCl yang sudah distandarisasi, itu tuh saat sebelum dititrasi kan diberi indikator methyl orange atau MO. Itu tuh warnanya kuning dikarenakan indikator methyl orange ini mendeteksi sampel tersebut tuh kondisinya asam walaupun asamnya tuh belum terlalu kuat. Lalu saat sudah dititrasi dengan larutan HCl yang sudah distandarisasi, itu tuh larutannya menjadi orange kemerahan, yang dimana methyl orange ini akan berubah menjadi merah pada kondisi asam yang pH-nya tuh sangat rendah, kayak hampir 4 gitu. Nah, jadi kesimpulannya perubahan warna kuning menjadi orange kemerahan ini saat diberi indikator MO itu dikarenakan adanya penurunan pH, yang dimana mungkin tadi yang menghasilkan kuning ini masih
pada kondisi asam, cuma ya belum terlalu kuat asamnya. Pada kondisi orange kemerahan ini atau peralihan menuju merah, yang berarti asamnya ini sudah terlalu kuat atau pH-nya tuh sudah turun. Nah, jadi pada percobaan satu ini volume titrasi menggunakan HCl standarisasi yang diperlukan itu 0,88 ml. Lalu pada percobaan satu titrasi yang kedua kalinya itu dibutuhkan volume titrasinya 5,40 ml. Lalu pada percobaan kedua, titrasi yang pertama, volume yang dibutuhkan untuk titrasi itu 0,70 ml. Lalu pada percobaan kedua, titrasi ketiga, itu volume HCl standarisasi yang sudah distandarisasi yang diperlukan untuk titrasi yaitu 5,22 ml. Lalu pada percobaan ketiga, volume HCl yang sudah distandarisasi yang diperlukan untuk titrasi pada titrasi untuk pertama kalinya yaitu 0,85 ml. Lalu pada titrasi yang kedua itu 5,20 ml. Jadi rata-rata volume HCl yang sudah distandarisasi yang dibutuhkan untuk titrasi pada titrasi pertama kalinya yaitu 0,81 ml. Itu didapatkan dari 0,88 ml ini ditambahkan 0,70 ml ditambahkan 0,85 ml, sehingga hasil itu dibagi 3. Hasil tersebut dibagi 3, lalu didapatkan hasilnya yaitu 0,81 ml. Lalu pada titrasi yang kedua ini atau dapat disimpulkan V2 rata-rata yaitu didapatkan 5,27 ml, yang dimana 5,27 ml ini didapatkan dari 5,40 ml ditambah 5,22 ml ditambah 5,20 ml, sehingga jumlahnya dibagi 3 didapatkan 5,27 ml. Nah, sekarang masuk ke penentuan kadar karbonat bikarbonat pada soda kue curah berbungkus warna merah. Yang pertama itu kita menentukan kadar karbonatnya, yang dimana untuk menentukan kadar karbonat ini diperlukan perhitungan massa karbonatnya terlebih dahulu dengan rumus 2V1 rata-rata dikali dengan normalitas HCl yang sudah distandarisasi, lalu dikali dengan molekul relatif natrium karbonat, lalu dibagi dengan valensi karbonat. Setelah itu dikali dengan total volume sampel. Nah, dari keseluruhan itu dibagi dengan volume cuplikan sampel. Nah, kita masukkan angkanya 2 dikali 0,81 dikali dengan 0,0521 dikali dengan 106 dibagi 2 dikali 250, lalu keseluruhannya dibagi 5. Sehingga setelah dihitung didapatkan 223,6653 mg. Nah, setelah didapatkan massa karbonat, kita dapat menghitung kadar karbonatnya, yang dimana kadar karbonat ini dapat dihitung dengan cara massa karbonat dalam satuan miligram yang tadi kita hitung dibagi dengan massa sampel satuannya miligram, lalu dikali dengan 100%. Nah, kita masukkan angkanya 223,6653 dibagi dengan 2100 dikali dengan 100%. Mendapatkan kadar karbonat pada soda kue curah berbungkus merah yaitu sebesar 10,65%. Nah, selanjutnya yaitu untuk kadar bikarbonatnya. Nah, sama seperti kadar karbonat, kita menghitung massa bikarbonatnya terlebih dahulu dengan rumus V2 rata-rata dikurang 2 kali V1 rata-rata dikali normalitas HCl yang sudah distandarisasi dikali molekul relatif dari natrium bikarbonat dibagi dengan valensi bikarbonat dikali dengan
total volume sampel. Lalu keseluruhan tadi dibagi dengan volume cuplikan sampel. Nah, jika dimasukkan angkanya yaitu 5,27 dikurangi dengan 1,62 dikali dengan 0,0521 dikali dengan 84 dibagi 1 dikali 250. Lalu keseluruhannya dibagi dengan 5 sehingga didapatkan 798,6930 mg. Maka kadar bikarbonat dapat dihitung, yaitu massa bikarbonat yang tadi kita hitung dalam satuan miligram dibagi dengan massa sampel dalam satuan miligram lalu dikali 100%. Nah, massa bikarbonatnya yang tadi kita hitung kan 798,6930 mg dibagi dengan 2100 mg dikali 100%. Nah, sehingga didapatkan kadar bikarbonat pada soda kue curah berbungkus merah ini sebesar 38,03%. Nah, selanjutnya yaitu penentuan kadar karbonat bikarbonat pada soda kue curah berbungkus biru. Nah, hasil pengamatan perubahan warnanya tuh sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Itu alasannya juga sama seperti yang tadi. Nah, ini singkatnya saya akan sedikit menjabarkan ulang dari data-data yang diperoleh. Yang pertama itu percobaan pertama itu pada titrasi yang pertama kali membutuhkan volume HCl yang sudah distandarisasi untuk titrasi sebesar 0,70 ml. Lalu pada titrasi yang kedua dibutuhkan volumenya 5,66 ml. Lalu pada percobaan kedua, titrasi yang pertama dibutuhkan 0,52 ml. Pada percobaan kedua, titrasi yang kedua itu tuh dibutuhkan 5,48 ml. Lalu pada percobaan ketiga, titrasi pertama itu membutuhkan volume HCl yang sudah distandarisasi untuk titrasi itu sebesar 0,56 ml. Lalu pada percobaan ketiga untuk titrasi yang kedua itu dibutuhkan 5,36 ml. Lalu dapat dihitung rata-rata titrasi yang pertama atau dapat disimbolkan dengan V1 rata-rata itu sebesar 0,59 ml. Itu didapatkan dari 0,70 ml ditambah 0,52 ml ditambahkan dengan 0,56 ml. Lalu jumlahnya dibagi 3. Lalu untuk yang titrasi kedua itu juga dapat dirata-ratakan dengan hasilnya itu 5,50 ml, yang dimana 5,50 ml ini didapatkan dari 5,66 ml ditambah dengan 5,48 ml ditambahkan dengan 5,36 ml. Lalu jumlahnya dibagi 3 sehingga didapatkan V2 rata-rata itu sama dengan 5,50 ml. Nah, ini untuk perhitungan kadar karbonat bikarbonat pada soda kue curah berbungkus biru. Nah, pertama itu kita menentukan kadar karbonatnya terlebih dahulu. Untuk menentukan kadar karbonat sama seperti tadi, kita hitung massa karbonatnya terlebih dahulu dengan rumus 2V1 rata-rata dikali dengan normalitas HCl yang sudah distandarisasi, lalu dikali dengan molekul relatif natrium karbonat, lalu dibagi valensi karbonat, lalu dikali dengan total volume sampel. Nah, keseluruhan tadi dibagi dengan volume cuplikan sampel. Nah, kita masukkan angkanya. Jadi 2 dikali 0,59 dikali dengan 0,0521 lalu dikali dengan 106 dibagi 2. Lalu dikali lagi dengan 250. Nah, jumlah yang tadi kita bagi 5 sehingga hasilnya 162,9167 mg. Sehingga kadarnya dapat dihitung yaitu dengan cara
massa karbonat yang tadi kita hitung dalam satuan miligram dibagi dengan massa sampel satuannya miligram kali 100%. Kita dapat masukkan angkanya 162,9167 dibagi 2100 dikali 100%. Maka kadar karbonat pada soda kue curah berbungkus biru itu sebesar 7,76%. Nah, untuk kadar bikarbonat sama seperti tadi, hitung massanya terlebih dahulu dengan rumus V2 rata-rata dikurang 2 V1 rata-rata dikali normalitas HCl yang sudah distandarisasi dikali molekul relatif natrium bikarbonat lalu dibagi valensi bikarbonat. Setelah itu dikali dengan total volume sampel. Nah, jumlah yang tadi kita bagi dengan volume cuplikan sampel. Kita masukkan nilainya 5,50 dikurangi dengan 1,18 dikali dengan 0,0521 dikali dengan 84 dibagi 2 dikali 250 lalu jumlahnya dibagi 5 sehingga didapatkan 945,3025 mg. Nah, setelah itu dapat dihitung kadar bikarbonatnya, yaitu massa bikarbonat dalam satuan miligram dibagi massa sampel dalam satuan miligram, lalu dikali 100%. Maka jika dimasukkan angkanya yaitu 945,3024 dibagi 2100 dikali 100%, sehingga kadar bikarbonat pada soda kue curah berbungkus biru itu sebesar 45,01%. Nah, jadi kalau yang tadi itu pada bungkus merah, nah pada bungkus merah ini berarti pada soda kue curah berbungkus merah ini didapatkan kadar karbonatnya itu sebesar 10,65%, kadar bikarbonatnya yaitu 38,03%. Sedangkan pada soda kue curah berbungkus biru itu didapatkan kadar karbonatnya 7,76%, lalu kadar bikarbonatnya tuh didapatkan 45,01%, yang dimana dari dua sampel ini kadar bikarbonatnya lebih besar daripada kadar karbonatnya, karena ya soda kue kan natrium bikarbonat, jadi ya lebih banyak kadar bikarbonat dibanding kadar karbonatnya, seperti itu. Sekian pemaparan dari presentasi proyek dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.